Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfida Pratista Dipa, mahasiswi jurusan Psikologi program e-learning kelas D. Hari ini ingin mempresentasikan tentang unsur-unsur proposal penelitian. Unsur-unsur proposal penelitian itu ada judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan lingkup penelitian, tujuan pustaka, landasan teori, hipotesis, cara penelitian, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Yang pertama itu judul, latar belakang, dan rumusan permasalahan. Itu bagian pertama atau awal sebuah proposal dimulai dengan judul disusul dengan latar belakang dan rumusan masalah, keaslian penelitian, dan faedah atau manfaat penelitian. Judul proposal penelitian itu merupakan gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal penelitian. Karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian harus menarik agar orang lain mau membacanya. Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Judul karya ilmiah berbeda dengan judul novel atau semacamnya dalam hal kejelasan kaitannya dengan isi. Latar belakang itu isinya itu mengapa kita memilih permasalahan itu dan apakah ada opini atau independen yang menunjang diperlukannya penelitian ini. Sedangkan untuk rumusan permasalahannya itu perlu dituliskan secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan mudah dipertahankan. Yang kedua itu tuliskanlah rumusan masalah tersebut sebagai kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah dibaca. Terus keaslian penelitian itu dalam bagian ini pada dasarnya kita perlu menunjukkan dengan dasar kajian pustaka bahwa permasalahan yang akan kita teliti itu belum pernah diteliti sebelumnya. Tapi bila sudah pernah diteliti, maka kita perlu tunjukkan bahwa teori yang ada belum mantap dan perlu diuji kembali. Yang kedua itu kondisi sebaliknya juga berlaku, yaitu bila permasalahan tersebut sudah pernah diteliti dan teori yang ada sudah dianggap mantap, maka kita perlu mengganti permasalahan dalam artian mencari judul lain. Dan tujuan dan lingkup penelitian itu mengkaji, mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena unik, meluaskan generalisasi suatu temuan tertentu, menguji validitas suatu teori, menutup kesenjangan antar teori yang ada, memberi penjelasan terhadap bukti-bukti yang bertentangan, memperbaiki metodologi yang keliru, memperbaiki interpretasi yang keliru, mengatasi kesulitan dalam praktek, memperbarui informasi, mengembangkan bukti longitudinal dari masa ke masa. Berikutnya itu ada tinjauan pustaka. Menurut Castetter dan Heisler tahun 1984 itu tinjauan pustaka itu berfungsi untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian. Ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti atau bila sudah pernah teori yang ada belum mantap. Yang kedua itu untuk membantu pemilihan cara penelitian. Yang ketiga itu untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti. Terus landasan teori dan hipotesis itu, landasan teori merupakan suatu set teori yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntutan yang juga termasuk untuk menulis hipotesis. Hipotesis itu memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap permasalahan yang diteliti. Hipotesis ini perlu diuji kebenarannya. Menurut Borg dan Gall dalam Arikanto tahun 1998 itu, penulisan hipotesis perlu mengikuti persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu dirumuskan secara singkat dan jelas, dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Tiga itu didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para peneliti yang tercantum dalam landasan teori atau tinjauan pustaka. Terus selanjutnya itu cara penelitian dan jadwal penelitiannya itu adalah menguraikan kegiatan dan waktu yang direncanakan dalam tahap-tahap penelitian, rincian kegiatan pada setiap tahap, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tiap tahap. Jadwal dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau matriks atau uraian narasi. Yang terakhir itu kemudian daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka ini memuat informasi pustaka-pustaka yang diacu dalam proposal penelitian. Terus dalam daftar pustaka biasanya buku dan majalah tidak dipisahkan dalam daftar sendiri-sendiri. Untuk penulisan daftar pustaka terdapat banyak corak tetap penulisan. Ikutilah petunjuk yang berlaku dan terapkan corak tersebut secara konsisten. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang unsur-unsur proposal penelitian. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.